Kalau semua yang disebutkan dia itu ya, karena dulu kita itu kroni, dulu teman mereka senior saya dulu tentunya ya. Enggak, kamu tidak mendengar, malah yang Nabi 26 yang dianggap sesat malah kamu dengarkan. Ya, Pak Mulia, silakan Pak Mulia. Mana Pak Mulia ini? Sebentar, saya cari ini Pak Mulia. Oke, silakan Pak Mulia. Ya, shalom Pak Paul. Ya. Ya, shalom semua rekan-rekan yang di Zoom sama yang di YouTube. Jadi yang waktu itu saya pernah kasih tahu Pak ya, jadi ya saya itu terus terang aja Pak, berkali-kali ya nakal lah Pak gitu. Nah sampai nggak kapok-kapok, sampai suatu hari di akhir Mei saya dapat sakit yang saya juga nggak tahu gimana-gimananya Pak, sampai akhirnya saya ngerasa tuh udah, ya mungkin ini terakhirnya saya hidup lah gitu. Nafas juga udah nggak bisa dari hidung, udah dari mulut, badan juga sudah dingin sekali gitu. Perut juga udah sakitnya luar biasa, sampai saya pun untuk ke kamar mandi pun saya mesti merangkak gitu. Akhirnya saya pikir ini sudah, mungkin memang saya udah mesti pergi selamanya mungkin gitu. Jadi saya pikir yang mau saya lakukan adalah saya hanya mau berdoa, karena saya sudah lama nggak pernah doa Pak gitu loh. Akhirnya saya coba bangun dari tempat tidur, habis itu juga sakit sekali Pak, karena bahkan saya tuh sering saking sakitnya tuh kadang saya sumpel mulut saya supaya teriakan saya nggak begitu keras didengar orang gitu. Saya coba bangun, akhirnya saya bisa bangun, saya doa, saya udah pasrah, saya bilang mungkin, Tuhan Yesus, bila ini kehendak dan rancanganmu, biarlah kehendakmu yang jadi kepada saya. Nah, habis itu saya bilang, Tuhan, berilah saya hati untuk mengampuni. Dan ajarilah saya untuk mengampuni. Ya, terima kasih Tuhan, saya bilang gitu. Saya coba, begitu saya mau rebahan lagi Pak, begitu kepala udah mau nyampe bantal, itu tiba-tiba sekali saya damai sekali Pak. Saya dapat sukacita Pak. Bahkan sakit pun saya udah nggak saya rasain Pak, gitu loh. Sampai saya bisa senyum Pak, gitu loh. Dan entah percakapan, entah apa, saya nggak ngerti Pak. Ada suara seperti kayak ada omongan, sudah ya, kamu jangan macam-macam lagi ya, gitu. Sudah ya, kamu ini ya. Saya sampai ngangguk gitu, iya Tuhan Yesusku yang baik. Nah, di situ kayak bercakap-cakap gitu. Temen saya, kalau suara saya nggak tahu, tapi seperti kayak ngobrol aja gitu. Sampai sejak dari situ, sakit saya sama sekali nggak saya rasain lagi Pak Paul. Gitu. Mulai dan di situ komunikasinya sampai ada yang, pokoknya saya diarahkan
eh, yang jadi mentor adalah Bapak gitu loh. Makanya saya bilang Tuhan, saya udah nggak mau eh, menolak gitu. Saya ikutin aja Pak Paul. Akhirnya makanya saya email gitu, begitu saya mau inilah ikutlah gitu loh. Nah itulah yang saya alami Pak Paul. Eh, Luar biasa yang Tuhan kasih. Hmm, Waktu saya dikasih damai sukacita itu Pak, saya merasa, oh kayak gini ya rasanya kalau kita mengampuni orang gitu Pak. Nah jadi nggak ada dendam, bahkan kayak nafsu pun nggak ada sama sekali Pak Paul gitu loh. Yang mau macam-macam itu udah nggak bisa gitu loh. Bukannya nggak bisa, tapi memang udah apa ya, nggak deh gitu loh. Nah akhirnya, nah inilah dia Pak Paul, ya saya pertahankan gitu loh. Saya pertahankan sampai detik ini gitu loh. Dan setiap kali apa yang saya lakukan gitu loh, dan saya ragu gitu ya, nggak tahu kenapa pasti ada jawaban. Hampir sebagian besar itu jawabannya dari Pak Paul, padahal saya nggak pernah cerita gitu loh. Setiap yang mau saya lakukan atau setelah apa yang saya lakukan, eh, kalau saya ragu, Tuhan Yesus benar nggak sih apa yang saya lakuin ini, apa ini, pasti semuanya begitu gitu loh. Hampir sebagian gitu loh. Jadi apa ya, di tempat ini gitu, apa namanya, ya saya juga terima kasih ya, untuk bisa gabung di sini, dan saya juga ikut apa namanya, bisa dapat komunitas lah, bisa dibilang rekan-rekan yang baik lah ya Pak gitu loh ya, dengan segala macam keunikan dan warna masing-masing gitu lah. Kayak di grup gitu ya, itu luar biasa sekali sih Pak yang saya dapat Pak gitu loh. Ya mungkin kesaksian saya untuk sementara itu dulu Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Luar biasa. Terharu saya. Luar biasa ya Tuhan melalui Zoom kita ini banyak orang dipulihkan ya. Melalui YouTube kita ini banyak orang dipulihkan, dikasih makan, dimerdekakan hidupnya. Ya banyak yang sudah bercerai pun pulih ya. Saya senang sekali, terima kasih buat kesaksian teman-teman itu ya. Yang sudah cerai pun kembali. Yang senang siapa? Anak-anaknya. Ya tentu Anda sendiri juga. Ya kan? Kalau yang sudah bercerai sampai kembali itu sampai menjadi pertentangan, tapi saya bilang Tuhan itu baik ya. Ya, Tuhan itu baik. Sampai ditanya, kok malah dipulihkan melalui hidupmu, kok kenapa saya ngajari kamu, kurang apa nih pendeta ini, pendeta itu yang terkenal-kenal, saya kenal semua yang disebutkan dia itu ya, karena dulu kita itu kroni, dulu teman, mereka senior saya dulu tentunya ya. Enggak, kamu tidak mendengar, malah yang Nabi 26 yang dianggap sesat malah kamu dengarkan. Nah itu tadi yang tanya sama Ibu Jose ya. Makanya dengar itu ya, saat teduh hari ini yang pagi ini ya, hakim-hakim tentang Shibolet. Makasih Pak Mulia, saya terharu ya. Speechless. Karena saya juga orang berdosa, Pak. Karena saya juga orang berdosa yang Tuhan pakai. Mengemis aku malu, mencangkul aku tak bisa, mencangkul aku tak mampu. Ya, tapi Tuhan itu luar biasa. Luar biasa Tuhan. Pakai siapapun yang meresponi panggilannya. Ya, yang meresponi panggilannya untuk melakukan pekerjaannya. Anda semua ya, tadi pagi saya ada kasih
perbuatan ya. Anda yang mau terlibat, ini sudah saatnya Indonesia mengirim ya pemberita-pemberita Injil, para rasul yang akan dikirim ke seluruh dunia, ke bangsa-bangsa. Mau Anda pengusaha, mau Anda seorang karyawan, mau Anda pengangguran, mau Anda apapun, responnya Anda harus benar. Kalau respon Anda salah, Anda tidak akan terlibat. Kalau respon Anda salah, malah justru Anda akan terlibas. Ya, malah akan terlibas. Ya, luar biasa, haleluya. Ini Pak tadi ya Pak Sofianto, nah ini tadi ya di layar Anda itu, ya ini tadi yang saya jelaskan tadi ya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai pengertian mereka. Disesuaikan dengan pengertiannya mereka. Karena pengertian orang itu beda-beda. Ya, tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Ya, begitu ya. Jadi memang orang itu punya pikiran beda-beda, nggak bisa dipaksa sama. Tetapi ada bahasa yang sama, yaitu bahasa kasih. Kalau kita punya bahasa yang sama, bahasa kasih, nggak ada yang beda. Ya, tidak akan ada. Kita tetap bisa akan duduk bersama. Ya balik lagi, saya cita tim saya itu dari Katolik ada, dari orang Advent ada, dari Saksi Yehova ya belum ada sekarang ini ya, belum ada. Tapi saya banyak kenal orang Saksi Yehova, kita duduk makan bersama. Nah, kemarin itu, oh iya tadi ya, pertanyaannya Jose yang belum saya jawab tadi. Saksi Yehova kan tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Iya, memang tidak mengakui. Yesus kan tidak mengakui dia sebagai Allah. Yesus mengakui. Di dalam Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Pertanyaan ini yang tidak pernah bisa dijawab oleh Saksi Yehova. Ya. Dan kaitannya, akhirnya Saksi Yehova harus mengubah ayat di dalam Wahyu 1, ayat 17-18. Dia harus dirubah. Bingung dia. Tetapi apakah salah? Enggak. Karena pengertiannya mereka begitu. Ya udah nggak apa-apa, cuman kasihan aja. Ya kan? Kasihan aja. Itulah sebabnya Saksi Yehova tidak percaya ada mujizat. Kalau saya percaya ya ada mujizat. Pekerjaan-pekerjaan yang melampaui akal pikiran kita hari ini. Kalau saya percaya. Saksi Yehova nggak percaya, ya rugi. Kalau saya mah percaya, makanya saya selalu percaya anak saya namanya mujizat, miracle. Ya, anak saya namanya miracle. Nah, ya kan? Saya percaya ada mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu ya, haleluya. Oke, saudaraku, sebentar tadi saya mau cerita satu lagi. Ini ya tadi ya, yang perumpamaan sudah Pak Sofia sudah saya kasih ininya, ayatnya. Jadi jangan khawatir dengan perbedaan, ya, tetapi fokus dengan apa yang sama, yaitu bahasa kasih. Ya, oke, kita akan mendengar firman Tuhan ya. Haleluya.